Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto dengan berita-berita terbaru juga yang akan kita bahas. Berikut kita juga akan bahas tentang analisa market crypto berikutnya ya, khususnya untuk Bitcoin karena hari ini sedikit mengalami penguatan. Namun saya rasa trennya sebenarnya masih downtrend gitu ya. Nanti kita akan bahas secara analisa teknikal untuk lebih detail lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan update dulu untuk keadaan market crypto hari ini, di mana market mengalami kenaikan sekitar 1%. Kita lihat Bitcoin sekarang berada di area sekitar level 16 ribuan ya. Kita lihat juga Ethereum di level 1118. Jadi bisa dibilang memang ada sedikit kenaikan dalam beberapa jam terakhir, namun belum bisa dibilang sebenarnya market kembali mengalami kenaikan. Hampir sama seperti beberapa video sebelumnya yang kita bahas bahwa pressure untuk Bitcoin ini masih ada ya, pressure untuk market crypto ini masih ada ya. Namun ada beberapa hal juga yang kita bisa lihat. Untuk pertama kita lihat ini CRV naik sekitar 47%. Ada isu ya mengenai CRV, tapi nanti mungkin kita bahas di lain video. Kita lihat juga seperti Litecoin di sini, Trust Wallet, Chainlink mengalami penguatan dan penguatannya juga cukup signifikan. Kita lihat juga di sini Matic, lalu ada Near Protocol ya, juga mengalami kenaikan. Jadi banyak beberapa kriptonya mengalami kenaikan. Near Protocol sebenarnya sempat kita bahas juga di channel Telegram ya. Jadi kalau teman-teman yang belum join channel Telegram mungkin bisa join juga. Linknya ada di deskripsi ya untuk teman-teman yang tertarik, free. Kita lihat juga untuk beberapa altcoin di sini masih ada beberapa yang mengalami koreksi seperti XGN, Chain, AAV, Chiliz, GMX, Algorand ya, dan beberapa lainnya ya. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di level 22 ya, tetap masih fearful. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai berita-berita terbaru. Ya, salah satu berita yang cukup menarik sebenarnya ini dari fan token ya, dimana kalau teman-teman tahu World Cup atau Piala Dunia lagi berlangsung gitu ya, dan kita sempat bahas memang fan token ini sebenarnya cukup volatilitasnya mungkin cukup menarik ya kalau memang lagi ada World Cup seperti ini. Salah satunya apa? Salah satunya di sini kita bahas Argentina Football Team ya, Argentina Football Association Fan Token, ARG ya, dia punya token. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman tahu dan teman-teman mungkin mengikuti Piala Dunia juga, Argentina ini lagi kalah dengan Saudi Arabia ya di Piala Dunia. Dan kita bisa lihat secara price action memang ini mereka mengalami penurunan 28% ya. Coba kita lihat di coin market cap, mungkin di sini kita lihat ARG ya. ARG, nah Argentina. Kita lihat di sini ya turun 20% ya. Memang ada dampak mungkin mengenai ini persis kalau teman-teman lihat secara jam ini persis pada saat Argentina kalah dengan Saudi Arabia gitu. Jadi ini cukup menarik dan teman-teman bisa lihat hal ini. Mungkin volatilitasnya di bulan ini secara fan token khususnya untuk tim-tim negara gitu ya. Saya tahu Brazil juga ada. Mungkin akan cukup volatile gitu ya. Lalu kita nextnya kita ke altcoin. Salah satunya kita bisa lihat untuk hari ini Matic sedikit mengalami kenaikan yang seperti kita bilang, karena di tanggal ini ya cukup cantik tanggalnya 22/11/22 ya, dimana Matic announce ya. Di sini saya kecilin dulu. Ini dia punya teaser is coming tomorrow, sesuatu coming tomorrow, besok. Namun 22 ini sebenarnya kan tanggal hari ini ya. Jadi sudah selesai ya, seharusnya sudah di-announce secara pengumumannya. Kalau kita lihat dari tweetnya Matic ya, sebenarnya ada beberapa hal. Salah satunya adalah ini ya mengenai Magic Eden, di mana Magic Eden ini adalah salah satu NFT marketplace di Solana ya. Namun sekarang dia mungkin sudah bekerja sama dengan Matic. Jadi ini sesuatu yang cukup besar juga. The leading cross-chain NFT marketplace is integrating with Polygon network ya. Jadi ini sangat-sangat positif sekali untuk Polygon ya. Apakah ini saja? Kita nggak ada yang tahu juga ya. Banyak rumor sebenarnya yang membahas bahwa kemungkinan Matic ini bisa bekerja sama juga dengan YouTube ya. Kenapa YouTube? Karena kalau teman-teman lihat YouTube ini dalam beberapa hari terakhir dia sempat kasih purple heart ya, atau hati berwarna ungu. Dan kalau teman-teman lihat juga Matic ya sebenarnya juga hatinya warna ungu istilahnya. Jadi mungkin ada sesuatu resemblance. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa YouTube ini masuk ke dalam Web3 ya dengan menggunakan Polygon Network
Seperti itu, karena saya rasa itu sangat-sangat possible dan kemungkinan bisa terjadi juga seperti itu. Jadi ini yang mungkin yang menarik untuk Polygon Matic. Dan Matic sendiri sempat kita bahas, dia menjadi salah satu kripto yang fundamentalnya sangat-sangat kuat. Saya rasa dia development di bear market ini justru lebih besar dari yang lain gitu ya. Makanya kita lihat secara price action pun Matic ini relatif lebih strong ya. Salah satu yang teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist ya. Berikutnya kita lihat juga ada FTX, di mana hari ini persis pada saat video ini lagi direkam juga FTX bankruptcy ya. Di sini sidang FTX dimulai gitu ya. First day hearing begins. Kita belum tahu apa hasilnya mengenai hal ini ya. Next topic. Oke, ini dari Will Clemente ya. Mungkin teman-teman sempat membahas, wah ini Bitcoin mengalami penurunan. Yes, Bitcoin memang mengalami pelemahan dan kripto ini memang mengalami pelemahan. Namun bagaimana kita tahu Bitcoin ini sangat-sangat kuat secara long term atau jangka panjang ya. Jadi dia kasih beberapa grafik. If I had to show someone 4 charts ya, 4 grafik untuk menjelaskan kenapa Bitcoin ini sebenarnya fine-fine aja. Yang pertama, grafik 1 dan 2 nanti saya akan show ya, saya akan perlihatkan. Long term holders are doubling down. Ya, di sini kita lihat Bitcoin total supply in loss held by long term holders. Jadi ini bisa dibilang supply Bitcoin yang memang rugi. Mereka hold tapi rugi gitu. Kita bisa lihat secara holdnya ini malah naik gitu ya secara holdingnya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang melihat Bitcoin sebagai investasi jangka panjang, ya mereka nggak worries gitu. Mereka akan tetap doubling down. Istilahnya mereka akan tetap membeli lagi di harga yang memang yang cukup tepat lah gitu ya. Nextnya juga di sini total supply held by long term holders ya malah naik gitu ya. Long term holders ini dilihat dari berapa banyak sih mereka, berapa lama mereka hold Bitcoin ya. Biasanya lebih dari 6 bulan. Ya, di sini juga mengalami kenaikan. Nextnya di sini block height ya, dimana block heightnya makin lama makin naik. Ini show sesuatu yang sangat-sangat bullish juga untuk Bitcoin secara jangka panjang ya. Kembali lagi jangka panjang. Lalu di sini kita lihat juga number of active address ya, berapa banyak sih alamat Bitcoin yang memang aktif. Yes, di sini dia mengalami penurunan, tapi di sini dia bahas juga active address making higher lows. Bukan turun dan kembali downtrend, tapi tetap ya kita ini lagi masih mengalami uptrend secara jumlah alamat atau address untuk Bitcoin gitu ya. Nah, jadi ini nextnya juga, nah ini kita mungkin akan bahas di next video. Kenapa? Karena kenapa kita bilang potensi ancaman di market crypto ini masih ada atau penurunan lagi, karena ini mengenai Genesis. Crypto firm Genesis says it may have to declare bankruptcy without new funding ya. Kita akan bahas lebih detail lagi mengenai Genesis, mengenai digital currency group. Itu mungkin akan satu video khusus. Kita mungkin saya akan announce atau publish besok juga. Jadi ini salah satu ancaman baru sebenarnya di kripto gitu ya, potensi lah gitu ya, yang mungkin membuat Bitcoin mengalami penurunan. Namun nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Dan sekarang kita akan lihat secara analisa teknikal dulu mengenai Bitcoin dan market kripto juga. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, ini kelihatan ya beberapa skenario yang kita sempat bahas kemarin, di mana Bitcoin ini sebenarnya sudah break level 15.800 dan 15.900. Ini sebenarnya sign atau pertanda nggak terlalu kuat ya. Dia mulai mengalami penurunan. Maka di sini saya membahas secara price action pun kemungkinan dia mungkin sedikit mengalami kenaikan lalu ada pelemahan kembali ya. Namun cukup nggak disangka sebenarnya ya. Di sini Bitcoin sedikit mengalami kenaikan. Ini saya delete dulu ya. Bitcoin mengalami kenaikan ke atas. Sebelumnya kita sempat membahas potensi sebenarnya Bitcoin testing ke area level yang sama juga di sini. Namun dia malah breakdown. Makanya kita bisa memprediksi bahwa kemungkinan Bitcoin ini akan ke-reject lagi di sekitaran level 15.900 ataupun 16.000. Namun yang terjadi adalah Bitcoin mengalami penguatan sampai ke level 16.200. Jadi ini cukup kuat saya rasa ya. Ini dalam 1 jam kita teman-teman bisa lihat. Ini naik 3,4% ya. Ini bisa tergolong cukup kuat. Namun harus diperhatikan sebenarnya Bitcoin saat ini ya masih berada di dalam resistance yang sama gitu. Kita lihat dari sini, ini cukup reversal patternnya cukup bagus kok teman-teman lihat. Ini seperti membentuk pattern double bottom di sini ya, lalu mengalami kenaikan. Namun di sini ada rejection lagi gitu. Apakah dikatakan sebenarnya Bitcoin akan kembali uptrend? Ya kembali lagi belum gitu ya.
masih jauh sebenarnya. Namun ya kita bisa lihat ini salah satu penguatan. Tapi untuk secara jangka panjangnya pun, untuk beberapa hari ke depan pun, selama Bitcoin masih ada pressure di atas ini di kisaran level 16.200, 16.300, saya rasa masih susah untuk Bitcoin breakout ke atas. Ya, breakout ini biasanya saya perlihatkan atau mungkin confirm breakout ketika kita lihat secara candle 4 jamnya, secara volume itu tinggi ya, besar gitu ya. Nah, itu baru kita bisa katakan breakout ya. Di sini kita lagi di KuCoin, jadi secara volume ini kurang valid menurut saya. Biasanya saya menggunakan Binance atau Bybit yang lebih bervolume istilahnya. Jadi di sini mungkin kalau kita lihat stretch untuk Bitcoin, dia mungkin kembali naik ke atas lagi. Saya rasa ada possible rejection di kisaran level exponential moving average 50-nya. Untuk saat ini berada di kisaran level 16.562 ya. Jadi di sini kita akan tandain sedikit. Nah, ini kalau misalnya Bitcoin kembali mengalami kenaikan, yes, ada possible karena ini good momentum istilahnya. Jadi mungkin dia bisa ada show penguatan lagi, mungkin akan ke area kisaran level 16.500, 16.400, dan saya rasa ini udah cukup stretch. Artinya ya kalau dia naik ke atas ini, kemungkinan untuk mengalami rejection cukup besar gitu ya. Masih ada selling pressure yang terjadi, belum confirm breakout. Mungkin bisa ada rejection di kisaran level 16.500-an. Kalau kita tarik garis pun ke area ini, teman-teman bisa lihat bahwa memang area ini adalah area level yang cukup kuat juga sebelumnya menjadi level support dan resisten untuk Bitcoin gitu. Jadi ini menjadi area level yang dituju kalau memang Bitcoin ini bisa mengalami penguatan kembali ya, dikarenakan di sini cukup strong breakout di sini ya. Namun saya akan lihat secara daily closing juga untuk Bitcoin. Jadi kira-kira ini analisa time frame untuk Bitcoin. Berikutnya kita cek Bitcoin dominance. Kita dari sini ya, secara Bitcoin dominance masih sama, standar, gak terlalu banyak pergerakan. Saya rasa market ini masih fearful. Nanti mungkin kita akan jelaskan lebih fearfulnya kenapa gitu ya, khususnya dengan rumor Genesis ini gitu ya, bankruptcy dari Genesis seperti domino effect dari FTX ya. Ini Bitcoin dominance-nya juga sedikit mengalami reversal. Secara tren kita lihat kalau seperti ini memang trennya secara dalam beberapa minggu ke depan ini seharusnya Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan seperti ini ya, karena pas dia sudah di area level supportnya gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin dominance juga. Kita lihat Ethereum mungkin. Ethereum ya kan, kita bisa lihat dari Ethereum juga mengalami penurunan di sini ya. Saat ini karena Bitcoin mengalami kenaikan, kita bisa lihat juga Ethereum ada rejection juga, dan rejectionnya persis di area sebelumnya kita sempat bahas juga. Ini menjadi area level supportnya gitu ya. Di sini dia mengalami kenaikan, namun ada rejection di area kisaran level 1140-an, persis juga di exponential moving average 20-nya di sini. Jadi di sini Ethereum mengalami penurunan lagi. Kalau Bitcoin breakout, yes, mungkin ada penguatan seperti ini. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.